Pernah kebayang gak sih ada sebuah kerajaan di Nusantara yang bisa bertahan hampir 1000 tahun? Dan kuncinya bukan karena kekuatan satu raja, tapi karena filosofi kepemimpinan yang unik banget. Yuk kita gali lebih dalam rahasia kerajaan Sunda kuno dan model pemerintahannya yang luar biasa ini. Coba deh bayangin, 900 tahun lebih. Dari tahun 669 sampai 1579 Masehi, kerajaan Sunda itu berdiri kokoh dan makmur di Jawa Barat. Itu lebih lama loh dari umur banyak negara modern kalau digabungin. Jelas ini bukti stabilitas yang nggak main-main. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya. Di saat kerajaan lain datang dan pergi, jatuh bangun silih berganti, kok mereka bisa awet banget? Apa sih sebetulnya resep rahasia di balik kestabilan mereka yang legendaris itu? Dan jawabannya ternyata di luar dugaan. Kekuatan mereka itu nggak terpusat pada satu penguasa absolut, tapi justru datang dari sebuah sistem kepemimpinan bareng-bareng yang disokong oleh 3 figur penting. Oke, sekarang mari kita bongkar filosofi kuno yang jadi tulang punggung ketangguhan kerajaan Sunda ini. Filosofi ini namanya Tritangtu Dibuana, yang artinya 3 ketentuan di dunia. Dan ini bukan sekedar struktur organisasi biasa loh, ini adalah sebuah pandangan hidup yang mendalam tentang gimana caranya kekuasaan itu harus dibagi dan dijalankan biar semuanya harmonis. Terus, siapa aja sih 3 pilar kekuasaan ini dan apa tugas mereka masing-masing? Yuk kita bedah satu persatu model kepemimpinan yang brilian ini. Ini dia nih 3 pilarnya. Ada Prebu atau raja, lalu ada Rama sebagai pemandu masyarakat, dan terakhir Resi sebagai pemimpin spiritual. Mereka ini bukan jalan sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi dalam sebuah sistem yang seimbang. Mari kita lihat lebih detail. Pertama ada Prebu, sang raja. Kita bisa bayangin dia itu kayak CEO atau presidennya kerajaan. Tugas utamanya ya menjalankan pemerintahan, jaga stabilitas, dan mastiin hukum berjalan. Dia ini pilar eksekutifnya yang pegang kuasa politik. Selanjutnya ada Rama. Nah, ini nih yang bikin sistemnya jadi beda banget. Rama ini bukan bangsawan yang tinggal di istana, tapi dia adalah pemimpin yang hidupnya ya di tengah-tengah masyarakat. Mereka ini bisa dibilang tetua adat, hakim lokal, sekaligus penasehat yang jadi tempat bertanya warga. Mereka inilah pilar sosialnya, suaranya rakyat. Dan pilar yang ketiga, Resi. Mereka ini adalah otoritas spiritual tertinggi, sang penjaga moral kerajaan. Tugasnya bukan cuma mimpin upacara keagamaan, tapi juga menetapkan standar etika dan memastikan semua keputusan kerajaan itu sesuai sama nilai-nilai luhur. Jadi mereka ini ibarat kompas moralnya kerajaan. Oke, punya 3 pemimpin hebat aja tuh belum cukup. Kunci dari sistem Tritangtu ini adalah gimana caranya ketiga peran tadi bisa saling berinteraksi dan yang paling penting, saling menyeimbangkan. Nah, kuncinya tuh ada di sini. Prebu itu kekuatannya ada di wibawa atau otoritas dalam pemerintahan. Rama punya kekuatan ucapan atau kebijaksanaan yang didengar oleh masyarakat. Sementara Resi pegangannya adalah tekad atau integritas di ranah spiritual. Perhatiin deh, ranah mereka tuh jelas dan gak tumpang tindih. Pembagian kekuasaannya presisi banget. Bahkan naskah kuno Carita Parahayangan menegaskan ini. Dikatakan, wibawa itu miliknya Prabu. Ucapan itu miliknya Rama, dan tekad itu miliknya Resi. Jadi jelas, setiap pemimpin punya domainnya sendiri yang harus dijaga. Jadi, intinya gini, kerajaan bakal stabil kalau ketiga pilar ini berfungsi dengan benar. Naskah kuno sampai ngasih peringatan, kalau satu aja dari mereka gagal, seluruh kerajaan bisa kacau. Ini tuh kayak sistem checks and balances versi kuno, tapi canggih banget. Kedengarannya kan ideal banget ya, tapi pertanyaannya, sistem ini beneran jalan gak sih di lapangan? Yuk kita lihat buktinya. Dan ternyata, ya sistem ini benar-benar berjalan. Bukti terbaiknya, masa pemerintahan Raja Niskala Wastukancana yang lamanya sampai 104 tahun. Bayangin, 1 abad lebih. Di bawah kepemimpinannya, keseimbangan 3 pilar ini terbukti berhasil menciptakan era keemasan yang damai dan makmur. Dan ini yang lebih dalam lagi. Untuk memahami betapa sakralnya sistem ini, naskah kuno bahkan membandingkan mereka dengan Trimurti atau Trinitas Dewa Hindu. Raja itu seperti Wisnu, sang pemelihara tatanan. Rama seperti Brahma, sang pencipta harmoni sosial. Dan Resi itu Laksana Siwa, sang transformer spiritual. Artinya apa? Bagi mereka, pemerintahan yang baik itu adalah cerminan dari tatanan alam semesta itu sendiri.
Jadi kita harus ngerti kalau Tritangtu ini bukan cuma soal aturan pemerintahan. Ini adalah fondasi hukum, etika, dan kehidupan sosial masyarakat Sunda kuno. Ini adalah cara mereka memandang dunia yang membentuk segala aspek kehidupan mereka. Tapi ya namanya juga kerajaan, pasti ada masanya. Masa kejayaan Sunda pun akhirnya sampai di penghujung jalan. Mari kita lihat warisan abadi apa yang mereka tinggalkan. Perjalanan mereka panjang banget, dimulai dari tahun 669, lalu mengalami zaman keemasan, sampai akhirnya harus runtuh di tahun 1579 karena tekanan dari kekuatan baru yang saat itu sedang naik daun, yaitu Kesultanan Banten. Tapi, ini yang penting buat diingat, sebuah kerajaan boleh hancur, tapi sebuah gagasan bisa hidup selamanya. Meskipun kerajaan Sunda secara politik sudah tidak ada, filosofi mereka tentang kepemimpinan yang seimbang ini terus jadi warisan pemikiran yang abadi. Ini nih yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Di dunia modern sekarang yang seringkali terobsesi dengan kekuasaan terpusat, pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari kearifan kuno kerajaan Sunda tentang pentingnya keseimbangan antara otoritas negara, suara masyarakat, dan kompas moral?